jawab. Yang pertama adalah periode getaran. Rumus yang digunakan yaitu T sama dengan T per N. Kita substitusikan nilainya. T sama dengan 180 per 120. T sama dengan, kita sederhanakan yang nolnya, sehingga 18 bagi 12 hasilnya adalah 1,5 sekon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Asran N, tentunya di channel edukasi yang menghadirkan video-video tutorial dan video seputar pelajaran. Di pertemuan kali ini saya akan membahas materi pelajaran fisika, yaitu tentang getaran. Oke, langsung saja kita mulai materinya ya. Yang pertama adalah definisi daripada getaran. Nah, untuk memahami definisi dari getaran ini, kita coba lihat dan perhatikan ilustrasi yang ada pada gambar berikut. Ada sebuah bandul yang digantungkan. Kemudian bandul ini akan disimpangkan dengan titik kesetimbangannya, yaitu di titik B. Nah, dari titik kesetimbangan ini, yaitu dari titik B, bandulnya disimpangkan ke A. Maka dari sini, dengan melihat tanda panahnya, yang akan terjadi bahwa bandul akan bergerak secara bolak-balik dari A ke B, B ke C, C ke B, kemudian B ke A, secara berulang-ulang sampai nanti kembali ke keadaan diam atau normal, kembali ke titik kesetimbangan. Dalam peristiwa ini, maka bandul dikatakan telah melakukan satu kali getaran atau ayunan. Oleh karena itu, maka muncullah definisi dari getaran itu, yaitu gerakan bolak-balik dari sebuah benda yang disimpangkan melewati titik kesetimbangan. Jadi inilah definisi dari getaran. Yang kedua, yaitu besaran-besaran dalam getaran. Dalam getaran ada yang disebut dengan amplitudo. Amplitudo yaitu simpangan terbesar dari suatu getaran. Yang kedua, ada yang disebut dengan periode, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh sebuah benda untuk melakukan satu kali getaran. Periode disimbolkan dengan T dan dirumuskan dengan T sama dengan T per N. Kita lihat keterangan. T adalah periode getaran, satuannya S. T dengan huruf kecil yaitu waktu untuk melakukan N kali getaran, satuannya juga adalah S. Dan N adalah banyak getaran. Yang ketiga adalah frekuensi, yaitu banyak getaran yang dilakukan benda dalam 1 sekon, disimbolkan dengan F dan dirumuskan dengan F sama dengan N per T. Keterangannya, kalau F ini adalah frekuensi getaran dengan satuan Hertz, N adalah banyak getaran, dan T adalah waktu untuk melakukan N kali getaran. Adapun hubungan antara periode dengan frekuensi ini secara umum ditulis dengan T sama dengan 1/F. Jadi kalau kita mau menentukan periode, kita akan menggunakan 1/F. Atau kalau kita mau menentukan frekuensi, maka kita akan menggunakan 1/T. Nah, supaya lebih paham tentang
menentukan periode, frekuensi maupun banyak getaran, langsung kita lihat contoh soal ya. Contoh 1. Sebuah benda melakukan 120 getaran dalam waktu 3 menit. Berapakah A. periode getaran, B. frekuensi getaran? Penyelesaian yang diketahui yang pertama adalah N, yaitu 120 getaran. Kemudian T, yaitu 3 menit. Nah, yang 3 menit kita rubah ke satuan sekon menjadi 180 sekon. Yang ditanya adalah yang pertama periode, yang kedua adalah frekuensi. Jawab. Yang pertama adalah periode getaran. Rumus yang digunakan yaitu T sama dengan T per N. Kita substitusikan nilainya. T sama dengan 180 per 120. T sama dengan, kita sederhanakan yang nolnya, sehingga 18 bagi 12 hasilnya adalah 1,5 sekon. Bagian B, frekuensi getaran. Rumus yang digunakan adalah F sama dengan N per T. Kita substitusikan juga nilainya, 120 per 180. F sama dengan, kita sederhanakan yang nolnya, sehingga 12 bagi 18. Maka nilainya adalah 0,6666 Hz. Maka kita bulatkan menjadi 0,67 Hz. Atau boleh juga dikerjakan menggunakan hubungan yang tadi, yaitu hubungan antara periode dan frekuensi. Nah, misalnya untuk frekuensi ini kita tentukan dengan hubungan yang tadi ya, yaitu 1 T. Maka kita gantikan nilainya menjadi 1 per, kita substitusikan nilai yang T yang kita dapat barusan, yaitu 1,5. Sehingga hasilnya adalah 0,6666 Hz. Sengaja saya kasih titik-titik di sini ya, artinya ada pengulangan angka yang sama. Sehingga F sama dengan 0,67 Hz. Jadi mudah-mudahan sampai di langkah penyelesaian soal ini bisa dipahami ya. Saya lanjutkan ke contoh soal nomor 2. Periode getaran A adalah 2 kali periode getaran B. Frekuensi getaran A sama dengan 50 Hz. Frekuensi getaran B adalah bagian A 25 Hz, bagian B 50 Hz, C 75 Hz, D 100 Hz, dan E 125 Hz. Kita lihat penyelesaian. Jawab. Dari soal tadi bahwa TA-nya atau periode A-nya itu sama dengan 2 kali periode getaran B. Maka dapatlah persamaan yang ini ya. Kemudian frekuensi getaran A tadi adalah 50 Hz. Yang ditanya adalah frekuensi getaran B. Nah, untuk mendapat frekuensi getaran B, ada beberapa hal yang harus kita tentukan lebih dulu. Yang pertama kita tentukan adalah berapakah nilai periode A-nya itu, atau TA. Nah, kita tentukan TA sama dengan 1 FA. Kita gantikan nilainya 1 per, kita gantikan FA-nya dengan 50 Hz. Nah, 50, sehingga hasilnya adalah 0,02 sekon. Jadi inilah nilai dari periode A. Berikutnya adalah menentukan periode B atau TB. Nah, dari persamaan tadi bahwa TA sama dengan 2TB. Atau sama maksudnya 2TB itu sama dengan TA. Karena yang mau kita cari TB, maka TB ini adalah setengah dari TA. Nah, kita ganti nilainya. TB sama dengan setengah kali. Nah, kita ambil TA yaitu 0,02 sekon.
Sehingga setengah dari 0,02 adalah 0,01 sekon. Oke, mudah-mudahan bisa ya sampai di langkah ini. Nah, langkah berikutnya adalah menentukan frekuensi dari B tadi. Sehingga kita perolehlah frekuensi B-nya sama dengan 1/TB. Nah, kita ganti nilainya 1 per. Nah, TB tadi adalah 0,01. Jadinya FB sama dengan 100 Hz. Jadi jawabannya adalah bagian D. Yang ini ya. Jadi seperti inilah penyelesaian untuk contoh soal 2 ini. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Contoh 3. Jika waktu untuk menempuh 1/4 getaran adalah 4 sekon, maka frekuensi getaran tersebut adalah A. 16 Hz, B. 4 Hz, C. 1/16 Hz, bagian D 1/4 Hz, dan bagian E 2 Hz. Kita jawab. Di soal tadi bahwa 1/4 getaran adalah 4 sekon. Jadi kita buat persamaan 1/4 getaran sama dengan 4 sekon. Nah, kemudian kita sederhanakan menjadi 1 kali getaran adalah 4. Di sini pembagian menjadi 4 dikali 4 sekon. Ingat definisi dari awal tadi bahwa waktu yang diperlukan sebuah benda untuk melakukan 1 kali getaran disebut dengan periode. Sehingga 1 kali getaran ini diganti dengan periode ya. Maka 4 dikali 4 hasilnya adalah 16 sekon. Nah, dengan periode ini maka kita bisa menentukan frekuensinya menjadi F sama dengan 1 per T. Gantikan nilainya dengan 1/16. Jadi jawabannya adalah bagian C, yaitu 1/16 Hz. Nah, untuk contoh soal nomor 3 ini mudah bukan? Tentu pasti mudah lah. Contoh 4, ini merupakan contoh terakhir. Sebuah ayunan harmonis bergetar dengan frekuensi 6 Hz. Selama 1 menit, ayunan akan berayun sebanyak bagian A 6 kali, bagian B 36 kali, bagian C 60 kali, D 600 kali, E 360 kali. Langsung dijawab. F sama dengan N per T. Nah, sama maksudnya kalau kita mau mencari banyak getaran berarti N ini F dikali T. Nah, kita turunkan rumusnya, maka tinggal kita ganti nilainya. N sama dengan F-nya tadi adalah 6. Kemudian 1 menit itu ubah menjadi 60 sekon. Jadinya 6 kali 60 yaitu 360. Jadi ayunan harmonis ini akan bergetar sebanyak 360 kali. Yang bagian E jawabannya. Oke, demikian pembahasan untuk pertemuan ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya akhiri pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.